warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswatin Kasana Alafiah, NIM 2031917, kelas PGMIA. Di sini saya akan memenuhi tugas sejarah peradaban Islam. Kehidupan Nabi Muhammad SAW pada waktu kecil, anak-anak, remaja hingga dewasa. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tepatnya pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tahun di mana pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha ingin menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi pasukan tersebut mengalami kehancuran. Pada saat Nabi berumur 2 bulan di kandungan ibunya yang bernama Aminah, Nabi telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Pada saat Nabi lahir, Nabi diasuh dan dibesarkan oleh Halimah dari Bani Sa'ad. Asuhan tersebut hingga mencapai kurang lebih 4 tahun. Pada saat Nabi berumur 6 tahun, Nabi telah kehilangan kedua orang tuanya. Pada saat umur 6 tahun, Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Asuhan tersebut tidak berlangsung lama. Pada saat Nabi berumur 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Selanjutnya, tanggung jawab diambil oleh paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Ia adalah orang yang sangat disegani dan dihormati di kalangan kaum kafir Quraisy dan penduduk Mekah lainnya. Nabi pada waktu muda, yaitu bekerja sebagai pengembala kambing. Melalui pengembala kambing tersebut, Nabi mempunyai tempat untuk merenung sehingga terjauhkan dari hawa nafsu dan nama yang dapat merusak namanya. Sehingga pada waktu muda Nabi sudah dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Pada saat Nabi berumur 25 tahun, Nabi pergi berdagang ke Syria membawa barang dagangan saudagar wanita yang kaya raya yang telah lama menjanda, yaitu yang bernama Khadijah. Sewaktu Nabi pulang dari berdagang, Nabi mempunyai laba yang sangat besar. Pada saat Nabi berumur 25 tahun, Khadijah melamar Nabi, dan pada saat itu Khadijah berumur 40 tahun. Khadijah adalah wanita yang pertama kali masuk Islam dan yang telah banyak membantu Nabi mengajarkan dakwah Islam. Perkawinan antara Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah dikaruniai 6 anak, yaitu 2 putra dan 4 putri yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Selanjutnya yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW ke Mekah, yaitu tepatnya pada hari Senin 17 Ramadan di Gua Hiro. Dakwah kenabian diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu turunlah surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan kepada keluarganya, kerabat dekatnya, kalangan fakir dan budak. Dakwah tersebut kurang lebih mencapai selama 3 tahun, yaitu dengan menekankan ajaran tauhid dan menjadikan Rumah Al-Akram sebagai pusat dakwah. Rasulullah SAW menerima surat Al-Hijr ayat 94, yaitu menyuruh untuk berdakwah secara terang-terangan. Tetapi dakwah tersebut menimbulkan pertentangan karena adanya persamaan derajat dengan budak dan lain-lain, sehingga banyak yang tidak suka. Perlawanan masyarakat Mekah dipimpin oleh Abu Jalal dan para bangsawan seperti menindas kaum yang kecil, kaum yang lemah yang telah masuk Islam. Dan pada saat malam 17 Safar, tepatnya pada saat hijrah menuju ke Madinah, Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya. Sehingga masyarakat musyrikin mengira kalau yang tidur di tempat tidur tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi dan Abu Bakar pergi hijrah ke Madinah melalui jalur yang berbeda. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Rasulullah tiba di Madinah, yaitu tepatnya pada hari Jumat 12 Rabiul Awal, tepatnya pada 13 kenabian, menggunakan beberapa strategi, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama menggunakan masjid sebagai pusat dakwah dan pusat pemerintahan. Yang kedua,
mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi antara penganut agama lain. Yang keempat, diplomasi dan perjanjian damai. Yang kelima, yaitu mempertahankan agama dan eksistensi negara Madinah. Selanjutnya yaitu peradaban pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu yang pertama membangun masjid, yang kedua menumbuhkan ukhuwah persaudaraan antar kaum muslimin, yang ketiga kesepakatan untuk saling membantu antar kaum muslim maupun non-muslim, yang keempat pendidikan kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu pendidikan kesejahteraan keluarga. Demikian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.